Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 751. Saatnya merokok. Hong Tao mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi amarah. Kecil, aku hanya akan mengatakannya sekali saja. Namaku Hong Tao. Jika kau berani mengatakan omong kosong lagi, aku pasti akan membuatmu. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Ye Chen menyela, aku mengerti. Itu Huang Dao. Anda, setelah Ye Chen selesai menggoda Hong Tao, tatapannya berubah serius. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat lelaki tua bungkuk di kejauhan. Itu gurunya, Duan Huai'an. Orang tua yang menyelamatkannya dari malapetaka di East Coin Lake. Orang tua yang memberinya kehidupan kedua. Orang tua yang mengajarinya jalan pengobatan dan teknik kultivasinya. Tanpa Duan Huai'an, Ye Chen tidak akan menjadi seperti sekarang. Orang tua ini selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Orang tua ini telah mengabaikan reputasinya dan memohon ratusan sekte untuk menerima Ye Chen. Semua ini agar Ye Chen dapat memenuhi keinginannya untuk membalas dendam. Ye Chen mungkin memiliki ratusan master, tetapi Duan Huai'an adalah yang paling penting. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas, mata Ye Chen memerah, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Sekarang dia tahu apa yang terjadi pada gurunya saat itu. Gurunya seharusnya menjadi terkenal di pegunungan Kunlun setelah memenangkan pertempuran itu, tetapi guru sekte terkutuk dari sekte Dao itu melanggar aturan dan menyerangnya, melumpuhkannya, dan menghancurkan dantiannya. Itu adalah akhir yang tragis bagi seorang jenius yang cemerlang. Tuan, Anda telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi saya selama 5 tahun terakhir, tetapi sekarang giliran saya untuk melindungi Anda. Baik Hong Tao maupun Sekte Dao, aku sendiri yang akan menghancurkan mereka dan membuat mereka membayar. Duan Huai'an secara alami dapat merasakan emosi kuat yang meluap dari Ye Chen, dan merasa cukup bingung. Siapakah pemuda bertopeng ini dan mengapa dia terasa begitu familiar? Dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa dia mengenali pemuda bertopeng ini. Untuk sesaat, dia bahkan mengira pemuda ini adalah muridnya yang telah meninggalkan pegunungan Kunlun selama hampir setahun, Ye Chen. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan nada merendahkan diri, bagaimana bisa bocah nakal Ye Chen muncul di sini? Sepertinya pikiranku telah kacau karena alkimia beberapa hari terakhir ini. Hong Tao menahan amarah di hatinya dan melangkah maju. Tanah berguncang ketika 3 kuali muncul. Dao alkimia sangatlah rumit. Oleh karena itu, kali ini, akan ada total 3 pertandingan. Ini juga merupakan hadiah belas kasihan terbesar yang dapat kuberikan kepadamu. Jika tidak, akan menjadi membosankan jika aku menghancurkanmu terlalu mudah. Pertandingan pertama akan menguji kendalimu terhadap api. Masing-masing dari ketiga kuali pil ini memiliki pil yang setengah jadi. Aku memerintahkan orang untuk menggunakan teknik untuk menyegelnya. Begitu dibuka, jika apinya tidak dikendalikan dengan benar, kuali itu akan pecah. Siapapun yang dapat menyelesaikan pil paling cepat akan memenangkan pertandingan ini. Sekarang, semuanya tergantung pada kemampuanmu sendiri. Kamu boleh memilih salah satu di antara mereka, jangan sampai kamu mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang curang terhadap mereka. Begitu dia selesai berbicara, Duan Huai'an memilih salah satu kuali. Nak, giliranmu. Hong Tao menatap Ye Chen. Zi Tao, kau pilih dulu. Aku akan membiarkanmu pergi dulu, kata Ye Chen santai. Anda, Hong Tao mendengus dingin dan memilih yang di sebelah Duan Huai'an. Sementara itu, Ye Chen diam-diam berjalan menuju kuali yang tersisa. Ada formasi penyegelan di sekeliling kuali. Begitu formasi itu dibuka, saatnya untuk melanjutkan pemurnian pil di dalamnya. Ini bukan metode berkompetisi yang buruk. Melihat semua orang sudah pada posisinya, Hong Tao melangkah maju lagi dan berteriak, buka kualinya. Ketiga formasi itu hancur pada saat yang sama, dan aroma obat yang kaya meluap darinya. Pada saat yang sama, kuali-kuali mulai berguncang. Duan Huai'an tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Dia tidak ragu lagi dan membentuk segel tangan dengan jari-jarinya untuk mengaktifkan teknik. Nyala api mengembun. Tidak besar, tetapi mengendalikan kuali dengan sangat presisi. Apapun yang terjadi, aku harus memenangkan ronde ini. Hong Tao menatap api Duan Huai'an dan mendengus dingin. Mencoba menggunakan api sampah semacam ini untuk mengalahkanku. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Beberapa detik kemudian, dia membuka tangannya, dan api hijau langsung muncul di telapak tangannya. Saat api hijau muncul, kuali di depannya benar-benar melayang di udara. Api itu melingkari kuali itu dan tampaknya berubah wujud menjadi penampakan berbentuk burung bangau bermahkota merah. Konon katanya ini adalah fenomena yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang terpilih dari Dao Alkimia. Seperti yang diharapkan dari Master Alkimia Hong. Sepertinya pertandingan ini akan berat sebelah. Meski sederhana, hasilnya sudah jelas begitu api hijau itu digunakan. Penonton terkesima dan Hong Tao amat menikmatinya. Dalam waktu sekitar 5 menit, pil yang tidak lengkap itu akan menjadi lengkap. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Dia telah melihat api Duan Huai'an, tapi bagaimana dengan api anak itu? Sembari mengendalikan api dan kuali, dia melihat ke arah Ye Chen. Ketika dia melakukannya, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang dilakukan anak itu sekarang memang ada hubungannya dengan api, tetapi sama sekali tidak terlihat seperti alkimia. Sebaliknya, api muncul di ujung jarinya, lalu, dia menyalakan sebatang rokok. Dia bahkan bersandar pada kuali dan merokok. Persetan. Kerumunan orang juga memperhatikan Ye Chen dan menjadi ketakutan. Anak ini terlalu ceroboh. Duan Huai'an sedang fokus memurnikan pil dan tidak peduli untuk melihat ke sekeliling. Meskipun dia mendengar keributan, dia masih asyik mengendalikan api untuk kuali di depannya. Namun, Hong Tao tidak dapat menahan diri. Ia menyadari bahwa pemuda bertopeng ini tidak datang untuk membuat pil, tetapi untuk membuat masalah. Nak, sebaiknya kau pahami dulu situasi seperti apa yang kau hadapi. Kalau kau kalah, akibatnya tidak akan terbayangkan, jadi aku sarankan kau untuk menanggapi ini dengan serius. Ye Chen menepis abu rokoknya dan melirik Hong Tao. Black Tao, benar, aku selalu menghormati orang yang lebih tua, jadi aku akan membiarkanmu memulai lebih dulu. Hong Tao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan kualinya hampir hancur karenanya. Dia, seorang alkemis kelas suci, sedang dirugikan oleh bocah nakal yang rambutnya bahkan belum tumbuh sepenuhnya. Sungguh lelucon. Kemudian, dia menyadari bahwa Duan Huai'an mungkin telah mengatur agar anak ini mengganggu pikirannya dan membuatnya gagal. Karena itu, dia segera mengabaikan Ye Chen dan fokus pada pemurnian pil. Namun, dia masih meliriknya dari waktu ke waktu. Tidak lama kemudian, rokok Ye Chen akhirnya habis. Dia bisa merasakan bahwa pemurnian tuannya akan selesai dalam beberapa menit, dan Hong Tao jelas lebih cepat. Hanya tersisa 1 menit sebelum Hong Tao berhasil, dan dia sudah tersenyum, mengetahui hasilnya. Hong Tao menatap Ye Chen lagi dan mencibir. Nak, apa sekarang? Apakah kamu benar-benar akan memurnikan pil? Ye Chen tidak mengatakan apapun. Dia menutup matanya. Beberapa detik kemudian, dia membuka matanya dan kilatan dingin melintas di kedalaman matanya. Pada saat yang sama, dia membuka tangannya dan api keluar dari tubuhnya. Api abadi, ledakan, nyala api yang terang dan cemerlang segera menunjukkan kehadirannya dan melahap seluruh kuali. Pada saat yang sama, suhu di sekitarnya meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, api hijau di tangan Hong Tao tampaknya telah menemukan sesuatu yang mengerikan dan meninggalkan kuali, menyebar ke segala arah seolah-olah melarikan diri. Wah, Hong Tao tidak menyangka hal-hal akan terjadi seperti ini. Tanpa kendali api hijau, kuali itu jatuh ke tanah. Apa? Suara renyah bergema di seluruh alun-alun. Kecepatan tak terduga. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya terpusat pada tumpukan pecahan di alun-alun. Kuali Master Alkimia Hong telah hancur. Raja Alkimia di tanah pembantaian telah gagal. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat kerumunan terdiam, dan banyak dari mereka menahan napas, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mengangkat kepala sedikit dan menatap Hong Tao, hanya untuk mendapati bahwa Hong Tao diam seperti patung. Wajahnya pucat pasi, dan lama-kelamaan berubah hitam. Tubuhnya bahkan mulai gemetar. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan urat-urat di lengannya terus bermunculan. Kesombongan yang dimilikinya kini tergantikan oleh kemarahan yang meluap-luap. Dia telah gagal. Dia benar-benar gagal dengan hal sederhana seperti itu. Dia melotot marah ke arah Ye Chen. Pelaku di balik semua ini adalah pemuda bertopeng ini. Kalau saja bukan karena api yang dimiliki pemuda itu, apinya tidak akan tiba-tiba bereaksi seperti itu.
Ketika dia melihat api yang mengelilingi kuali Ye Chen, matanya menyipit. Api itu sebenarnya membawa jejak kekuatan surgawi. Itu sangat cocok untuk alkimia. Bagaimana mungkin api seperti itu ada di dunia ini, dan mengapa itu ada di tangan bocah alam transenden? Pada saat ini, kedengkian di wajah Hong Tao tiba-tiba berubah menjadi fanatisme. Jika dia memperoleh api ini, tingkat alkimianya akan dapat meningkat lebih jauh. Dia harus mendapatkan api itu bagaimanapun caranya. Duan Huai'an secara alami menyadari kegagalan Hong Tao, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika dia melihat Ye Chen yang mengendalikan api, hatinya dipenuhi rasa syukur. Keajaiban yang dia harapkan benar-benar terjadi. Bagaimanapun juga, Hong Tao sudah kalah di ronde ini. Sekte Dewa Medis masih bisa diselamatkan. Ding! Tiba-tiba, terdengar suara renyah. Duan Huai'an tertegun selama beberapa detik sebelum tatapannya tiba-tiba tertuju pada pemuda bertopeng itu. Pil milik pemuda itu benar-benar telah rampung. Meskipun Duan Huai'an tidak terlalu memperhatikan pemuda bertopeng itu, dia tahu bahwa pemuda itu adalah orang terakhir yang mulai memurnikan pil. Setelah menghisap sebatang rokok penuh, hanya beberapa puluh detik telah berlalu, tetapi pil yang tidak lengkap itu benar-benar telah selesai. Kapan penyempurnaan pil menjadi begitu cepat? Bagaimana bisa ada monster seperti itu di tanah pembantaian? Mungkinkah dia seorang jenius dari aliansi alkimia pegunungan Kunlun? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri hati Duan Huai'an. Dugaan awalnya bahwa pemuda ini mirip Ye Chen pun sirna sepenuhnya. Meskipun Ye Chen memiliki beberapa bakat dalam alkimia, ada kesenjangan besar antara dia dan pemuda bertopeng ini. Perbedaannya terlalu besar. Ketika Hong Tao melihat pilnya telah selesai, ekspresinya menjadi sangat malu. Sekalipun kualinya tidak hancur, dia tetap akan kalah dari anak ini. Anak ini merokok bukan karena ia sudah berhenti, tetapi karena ia yakin dapat mengalahkannya. Sungguh penghinaan. Anak ini mempermalukannya. Pada saat ini, Ye Chen perlahan-lahan menarik kembali apinya. Dia tertawa dingin dalam hatinya. Bersaing dengannya dalam pengendalian api. Selama 2 hari terakhir, dia telah memurnikan 49 kuali dan mengendalikan 49 api pada saat yang sama. Pertandingan ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Bagaimana Hong Tao bisa menang? Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap Hong Tao dengan penuh minat. Dia berkata dengan ringan, "Lu Tao, bagaimana? Apakah kamu mengaku kalah? Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencoba lagi." "Bocah, aku akan mengatakannya lagi. Namaku Hong Tao." Hong Tao benar-benar marah. Siapakah yang bisa mentolerir dipanggil dengan nama yang salah terus-menerus? Kalau bukan karena penonton, dan kebutuhan untuk menjaga citranya, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Tentu saja, kalau ia ingin membunuh anak ini, ia dapat melakukannya dengan mudah, tetapi harga dirinya mengharuskan ia memukul anak ini secara terbuka sehingga ia dapat memadamkan api kemarahannya. Dia hanya kalah 1 pertandingan. Dalam 2 pertandingan berikutnya, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu lagi. Bahkan jika anak ini memiliki api yang menentang surga, itu tidak akan mengubah hasilnya. Api hanya dapat membantu dalam pemurnian pil, tetapi pemurnian pil benar-benar membutuhkan pengalaman. Pengalaman puluhan tahun atau berabad-abad, serta formula pil yang tepat. Dia menenangkan diri dan melirik Duan Huai'an. Pil milik pihak lain juga berhasil. Pada ronde ini, dia berada di posisi terakhir. Hong Tao melirik Ye Chen. "Aku, Hong Tao, adalah orang yang terbuka dan jujur. Kamu telah memenangkan ronde ini. Namun, sebaiknya kamu pahami bahwa aku sengaja membiarkanmu memenangkan ronde ini. Jika aku tidak ceroboh, apakah kamu pikir kamu bisa menang?" 2 pertandingan berikutnya tidak bisa dimenangkan hanya dengan mengandalkan api. Hong Tao pun tak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, ketiga kuali pil itu lenyap, yang kemudian segera digantikan oleh 3 kuali baru, beserta ratusan tanaman obat. Ronde kedua adalah pertarungan pil. Hanya ada 1 aturan untuk ronde ini. Kalian punya waktu 1 jam untuk menyempurnakan 1 pil Essence Condensing Six Soul. Yang memiliki pil dengan kualitas tertinggi menang. Duan Huai'an, apakah Anda punya keberatan? Tidak. Duan Huai'an menggelengkan kepalanya. Hong Tao menatap Ye Chen lagi. Dia mengira Ye Chen tidak akan keberatan, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen akan mengambil langkah maju. "Tentu saja aku keberatan.
Bagaimana jika kualitas pil obatnya sama? Aturan tidak bisa dianggap remeh. Ini wilayahmu. Bagaimana jika kamu curang? Hong Tao mengelus jenggotnya dan mencibir, aku sudah tahu kalau seseorang akan mengajukan keberatan. Aku, Hong Tao, adalah orang yang terbuka dan jujur, jadi tentu saja aku tidak akan mencampuri masalah seperti itu. Senior Feng, silakan naik ke panggung. Begitu Hong Tao selesai berbicara, seorang lelaki tua berjubah ungu emas perlahan naik ke panggung. Aura lelaki tua ini sangat halus. Yang lebih penting lagi, dia memiliki liontin giok di pinggangnya, yang di atasnya terukir kata-kata. Menara inti Pegunungan Kunlun. Kerumunan itu langsung meledak menjadi gempar. Menara inti. Orang ini sebenarnya berasal dari menara inti Pegunungan Kunlun. Itulah tempat yang dirindukan setiap alkemis. Siapapun yang keluar dari tempat itu memiliki cukup wewenang dan status untuk menjadi penatua di sekte besar. Hanya Master Alkimia Hong yang bisa mengundang ahli tingkat atas seperti itu. Sepertinya Alchemy Master Hong punya koneksi yang kuat. Seperti yang diharapkan, kerumunan berdiskusi dengan bersemangat, dan mata mereka dipenuhi rasa hormat. Dari sini, dapat dilihat betapa pentingnya identitas Elder Feng. Pandangan Hong Tao jatuh pada Ye Chen dan dia mencibir. Dengan Senior Feng dari Menara Inti yang mengadili, semuanya akan adil. Ye Chen melirik Senior Feng, yang matanya tampak terpejam. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tempat seperti apakah Core Tower itu? Menara Inti. Duan Huai'an tersadar dari lamunannya. Dia tidak pernah menyangka Hong Tao akan memiliki orang sebesar itu di sisinya. Orang penting semacam ini memiliki identitas khusus dan biasanya tidak akan melakukan penipuan. Jika tidak, itu akan menjadi aib bagi Menara Inti. Melihat kebingungan Ye Chen, dia menjelaskan, anak muda, Menara Inti adalah tanah suci alkimia di Pegunungan Kunlun. Menara ini memiliki total 10 tingkat. Setiap tahun, Menara Inti akan mengundang 50 jenius alkimia teratas untuk memasuki Menara Inti. Saat ini, sebagian besar tetua inti dan pemimpin aliansi-aliansi alkimia memiliki hubungan yang baik dengan Menara Inti. Selain itu, liontin giok di pinggang Senior Feng menunjukkan bahwa ia pernah mencapai tingkat ketiga Menara Inti. Ini cukup untuk membuktikan bakat dan kekuatannya dalam dao alkimia, yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi juri hari ini. Baru saat itulah Ye Chen mengerti. Mas, Senior Duan, apa yang akan terjadi jika seseorang mencapai level ke-10? Mendengar pertanyaan ini, Duan Huai'an tertegun, dan ekspresinya berubah aneh. Hong Tao, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak. Bocah, apakah kau benar-benar tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Dari zaman dahulu hingga sekarang, selain beberapa tokoh perkasa kuno, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tingkat ke-9 ke atas. Satu-satunya yang tercatat adalah Lin Qingxuan dari puncak Qingxuan pernah melangkah ke tingkat ke-9. Namun, Lin Qingxuan sudah lama pergi, dan keturunannya yang sampah dan sekte dewa medis yang sampah tidak layak mendapatkan warisannya. Saat berbicara, Hong Tao tidak lupa mengejek Duan Huai'an. Duan Huai'an mendengus dingin. Kamu boleh menghinaku, tapi kamu tidak boleh menghina sekte dewa medis. Hong Tao hendak mengatakan sesuatu ketika Senior Feng, yang selama ini terdiam, angkat bicara, daripada bicara omong kosong, kenapa kamu tidak mulai membuat pil saja? Waktuku sangat berharga dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya untuk pertengkaranmu. Sebuah suara tua terdengar dengan nada samar arogansi dan penghinaan. Karena dia berasal dari Menara Inti, tentu saja dia punya cukup kewenangan untuk berbicara tentang dao alkimia. Di matanya, orang-orang yang berebut pil itu tidak ada bedanya dengan anak-anak yang bermain rumah-rumahan. Hong Tao jelas takut pada Senior Feng saat dia mengangguk berulang kali, ya, Senior Feng. Oh benar, karena Senior Feng telah memberkahi kita dengan kehadirannya, aku akan membiarkan Senior Feng memutuskan formula pil untuk pil Essence Condensing Six Soul. Aku rasa pemahaman Senior Feng tentang pil Essence Condensing Six Soul jauh lebih unggul daripada kita orang biasa. Senior Feng mengangguk dan membentuk segel tangan dengan jari-jarinya. Api tiba-tiba mengembun. Pergi. Lengannya sedikit bergetar, dan api langsung melayang di udara, membentuk baris-baris kata. Itu adalah formula pil untuk pil 6 jiwa pengembunan esensi. Pil 6 jiwa pengembunan esensi, pil obat tingkat 6. Di Pegunungan Kunlun, pil itu dapat dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi.
Selain itu, karena metode pemurniannya sangat rumit, tingkat keberhasilannya rendah. Hanya dengan memadatkan 6 jiwa, pil dapat terbentuk. Oleh karena itu, sangat sedikit alkemis yang mencobanya. Ketika Duan Huai'an melihat formula pil itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior Feng, mengapa saya merasa bahwa formula pil ini agak berbeda dari formula pil Essence Condensing Six Soul yang saya ketahui?" "Beraninya kau mempertanyakan Senior Feng?" Wajah Hong Tao berubah dingin. Duan Huai'an menggelengkan kepalanya. "Aku tidak meragukannya. Hanya saja buku panduan alkimia Sekte Dewa Medis juga memiliki catatan tentang pil 6 jiwa pengembunan esensi. Aku merasa ada perbedaan yang sangat besar, dan itu bahkan sedikit rumit." Senior Feng mengangguk. "Kau benar, tapi itulah pil 6 jiwa pengembunan esensi tradisional. Beberapa hari yang lalu, aku membuat beberapa perubahan pada formula pil. Pengembunan 6 jiwa masih bisa membentuk pil, tetapi setelah aku melakukan beberapa perbaikan, aku bisa menggunting 3 jiwa lagi. Ini juga bisa dianggap sebagai ujianku untukmu. Jika salah satu dari kalian dapat memadatkan 6 jiwa, aku bersedia memberimu kesempatan." Mendengar ini, semua orang di bawah panggung terkesiap. Sebuah peluang di menara inti jauh melampaui nilai kompetisi. Jelas, Senior Feng telah menambahkan bahan bakar ke dalam api. Duan Huai'an sedikit terkejut. Meskipun dia bingung, dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Senior Feng." Hong Tao juga membungkuk dan berkata dengan hormat, "Senior Feng, Anda telah melakukan lebih dari yang diharapkan." Hanya Ye Chen yang tidak menunjukkan reaksi apapun. Seolah-olah dia tidak terganggu oleh seluruh situasi. "Anak muda, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Senior Feng?" Hong Tao bertanya dengan dingin. "Kenapa harus aku?" Ye Chen mencibir, "Mengubah formula pil ini malah membuat pil Essence Condensing Six Soul kehilangan efek aslinya. Apa gunanya modifikasi ini? Sungguh konyol." Saat dia mengatakan itu, terjadi keheningan total dan suasana menjadi membeku. Tidak seorang pun yang menyangka akan ada seseorang yang berani berdiri dan mempertanyakan seorang ahli dari menara inti. Semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Pemuda bertopeng itu menghina Hong Tao, tetapi sekarang dia menghina Senior Feng. Apakah anak ini begitu ingin mati? Hong Tao melangkah maju, niat membunuhnya meledak. "Orang-orang, tangkap bocah nakal ini." "Ya Pak." Dalam sekejap, banyak sekali ahli menyerbu ke arah Ye Chen, siap untuk menjatuhkannya. Awalnya, Hong Tao tidak tahu bagaimana cara merebut api Ye Chen, tetapi ini memberinya kesempatan yang luar biasa. Ye Chen menyipitkan matanya, tidak menunjukkan rasa takut. Jika Hong Tao bergerak lebih dulu, dia tidak keberatan membiarkan Raja Harimau Hitam dan pasukannya bebas di sini dan sekarang. Itu juga akan memberinya kesempatan untuk menyelamatkan tuannya di tengah kekacauan. Tepat saat para ahli tersembunyi hendak mengepung Ye Chen, Senior Feng mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan lembut. "Anak ini benar. Hong Tao, tidak perlu melakukan ini. Alasan mengapa saya memodifikasi pil 6 jiwa kondensasi esensi adalah karena saya menganggap bahwa metode tradisional untuk memurnikan pil ini tidak dapat menguji level seorang alkemis. Dalam sebuah kompetisi, nilai pil itu sendiri tidaklah penting. Namun, dapat dikatakan bahwa saya kurang berbakat dan kurang berpengetahuan. Seorang alkemis sejati mungkin akan memodifikasi pil Essence Condensing Six Soul agar efeknya semakin kuat." Setelah berkata demikian, Senior Feng menatap Ye Chen dengan tajam. Untuk dapat mendeteksi masalah dengan formula pil dari pandangan sekilas, anak ini jelas bukan orang biasa. Terlebih lagi, dia masih sangat muda. Bocah ini mungkin belum berusia 30 tahun, kan? Kenapa dia begitu paham tentang pil obat? Mendengar pengakuan Senior Feng, ekspresi Hong Tao dan yang lainnya berubah drastis. Anak bertopeng itu menebak dengan benar. Dari mana anak ini berasal? Api yang mengerikan dan kata-kata yang baru saja diucapkannya membuat Ye Chen tampak sangat misterius, dan banyak dari mereka mulai mencoba menebak identitas Ye Chen. Mengapa anak ini harus memakai topeng? Mengapa dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya kepada publik? Hong Tao akhirnya sadar kembali. Dengan lambaian tangannya yang lembut, para ahli yang mengelilingi Ye Chen bubar dan kembali ke posisi semula. Setelah itu, Hong Tao berkata, "Ini adalah kompetisi. Efek obat dari pil itu tidak penting.
Waktunya sudah hampir tiba, jadi mari kita mulai. Setelah 1 jam, semuanya akan jelas. Senior Feng memandang Ye Chen dan berkata, adik laki-laki, jika kamu masih memiliki keberatan, kamu dapat menyempurnakannya sesuai dengan formula pil asli. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Karena pertanyaannya sudah ditetapkan, tidak perlu diubah lagi. Saya tidak punya keberatan lagi. Ketidaksabaran. Melihat Ye Chen sudah siap, Senior Feng membentuk segel tangan dan jam pasir besar tiba-tiba muncul. Jam pasir itu berputar, dan pasir di dalamnya mulai mengalir ke bawah. Babak kedua kompetisi telah dimulai. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai bergema, dan tatapan semua orang beralih ke Hong Tao. Lagi pula, mereka belum bisa menyaksikan kekuatan sejati alchemy Master Hong di babak sebelumnya. Pertarungan pil adalah cara terbaik untuk melakukannya. Banyak di antara mereka menunggu dengan napas tertahan dan penuh harap, takut kehilangan momen gemilang itu. Mata Duan Huai'an sedikit menyipit. Tanpa ragu, dia mengeluarkan setetes esensi darah. Pil 6 jiwa pengental esensi sangat rumit untuk disempurnakan, jadi dia harus menggunakan esensi darahnya dan mengerahkan segenap tenaga. Pertandingan ini sangat penting, dan dia harus memenangkannya demi dewa medis. Sekte. Ketika kuali mulai bergerak, dia segera mengepalkan tangannya dan menuangkan ramuan herbal ke dalam kuali satu persatu. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan setetes esensi darah dan menyemprotkannya ke kuali. Dalam sekejap, suhu kuali pun terkendali. Akan tetapi, wajah Duan Huai'an semakin pucat. Ketika Hong Tao melihat kejadian ini, dia mencibir, kau mempertaruhkan nyawamu. Sayangnya, kau masih harus menjadi korban manusiaku. Beberapa detik kemudian, dia meraung marah dan melepaskan ki sejati yang tak terbatas untuk mengendalikan kualinya. Kali ini, dia tidak membiarkan kuali itu melayang di udara. Sebaliknya, dia sedang memurnikan pil dengan serius. Jika dia gagal lagi, reputasi yang telah dibangunnya di sini akan hancur. Namun, dia memiliki keyakinan penuh pada babak kedua. Ini karena, beberapa hari yang lalu, dia mempelajari formula pil baru untuk pil 6 jiwa kondensasi esensi di bawah bimbingan Senior Feng. Dia telah berlatih berkali-kali dan kini dia dapat memadatkan 7 jiwa. Cukup untuk menghancurkan 2 orang yang nekat ini. Api berkumpul di sekitar kuali, dan bahan-bahan obat terus mengalir ke dalamnya. Tak lama kemudian, aroma obat yang pekat tercium, menutupi seluruh alun-alun. Pada saat ini, dia menikmati perasaan dominasi. Saat dia mengendalikan kuali dan api, dia tanpa sadar melirik ke arah Ye Chen. Kesenjangan antara dirinya dan Duan Huai'an terlalu besar, tetapi pemuda bertopeng yang muncul entah dari mana ini adalah variabel yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kobaran api yang baru saja dikeluarkan pemuda itu terlalu mengejutkan. Melihat Ye Chen sekarang, ekspresinya membeku lagi. Bocah itu sebenarnya belum mulai memurnikan pil. Sebaliknya, dia menatapnya dengan penuh minat. Kamu suka sekali menatapku seperti itu. Goda Ye Chen dengan tenang. Hong Tao mendengus dingin dan berhenti menatap Ye Chen. Anak ini memiliki lidah yang tajam, dan itu sudah memengaruhinya sekali. Dia pasti tidak akan membiarkan dirinya terpengaruh untuk kedua kalinya. Sementara itu, Ye Chen diam-diam mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Lalu, dengan jentikan jarinya, rokok itu mendarat dengan tepat di mulutnya. Seperti biasa, aku akan memberimu waktu untuk sebatang rokok. Hong Tao hampir saja memuntahkan darah, namun dia dengan kuat menahan amarah di dalam hatinya dan fokus memurnikan pil. Keluar dari akal pikiran, anak ini pembuat onar. Senior Feng memandang Ye Chen dengan penuh minat, dan matanya menyipit. Entah mengapa, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda tentang Ye Chen. Anak itu memancarkan rasa percaya diri terhadap dao alkimia miliknya sendiri. Tatapannya berubah penuh tanya saat dia bergumam, dari mana anak ini berasal. Alkimia berbeda dengan seni bela diri. Bakat tidaklah penting, tetapi pengalamanlah yang penting. Namun, anak ini masih sangat muda, pengalaman apa yang bisa dia miliki dalam alkimia? Banyak tatapan yang tertuju pada Ye Chen. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan pemuda bertopeng ini. Akhirnya rokoknya habis, setelah itu Ye Chen meregangkan tubuhnya dengan malas dan akhirnya mulai menggunakan kuali. Hong Tao tentu saja memperhatikan tindakan Ye Chen dari sudut matanya dan mencibir, aku ingin melihat bagaimana kamu memurnikan pil ini.
Di bawah pengawasan semua orang, Ye Chen memadatkan apinya. Namun, apinya sangat lemah, dan tampaknya sama sekali tidak cocok untuk digunakan dalam alkimia. Pada saat yang sama, Ye Chen melemparkan beberapa ramuan obat. Dia bahkan mengeluarkan pedang dan mengaduknya. Persetan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa rasanya seperti dia sedang memasak sup campur aduk? Yang paling penting, bahan-bahan obat itu sama sekali bukan bahan obat yang dibutuhkan untuk pil kondensasi esensi 6 jiwa. Ketika Hong Tao melihat situasi itu, dia sudah sepenuhnya yakin bahwa bocah ini sama sekali tidak tahu ilmu alkimia. Dengan satu tangan mengendalikan kuali di depannya, dia menunjuk Ye Chen dengan tangan lainnya dan berkata, "Nak, apakah kamu menyerah lebih awal? Awalnya aku pikir kamu adalah lawan yang terhormat, tetapi sekarang tampaknya kamu bahkan tidak tahu apa itu ilmu alkimia. Haha. Mengapa kamu tidak melihat apa yang sedang kamu perbaiki? Jelas sekali kamu tidak bisa memperbaiki pil. Orang-orang mungkin mengira kamu sedang membuat sup. Haha." Setelah Hong Tao berbicara, para penonton di bawah panggung juga tertawa terbahak-bahak. Sebagai kultivator yang telah lama tinggal di tanah pembantaian, mereka tentu tahu satu atau dua hal tentang alkimia, dan itu jelas tidak seperti apa yang dilakukan Ye Chen. Kualifikasi apa yang dimiliki orang semacam ini untuk bersaing dengan alchemy Master Hong? Itu bahkan merupakan penghinaan terhadap istilah alkemis. Turun dari panggung. Suara gemuruh di kerumunan semakin keras. Pada saat ini, Ye Chen menjadi pusat perhatian. Duan Huai'an tentu saja menyadari keributan itu. Dia melirik Ye Chen dan tindakannya, lalu menghela napas. Anak ini benar-benar pandai membuat orang marah. Namun, itu bisa dimengerti. Orang seusianya mana yang mampu dengan sabar mempelajari dan mempraktikkan alkimia? Sungguh disayangkan. Dia masih sangat muda, tetapi akhirnya menjadi korban manusia untuk alkimia Hong Tao. Meskipun Duan Huai'an merasa sedikit menyesal, dia tidak berhenti memurnikan dan mengeluarkan setetes esensi darah lagi. Dia mempertaruhkan segalanya pada kompetisi ini. Saat ini, Hong Tao sedang bersemangat. Dia pasti akan menang. Dia menatap Feng Senior dan buru-buru berkata, "Feng Senior, anak ini tidak memurnikan pil apapun. Bahkan jika dia melakukannya, itu pasti bukan pil yang tepat, jadi dia tetap gagal. Bukankah seharusnya kita menilai orang ini kalah?" Senior Feng menggelengkan kepalanya melihat tindakan konyol Ye Chen. Dia melangkah maju dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, kamu sudah gagal dalam tema ronde ini. Kamu sudah kalah, berhenti." Ye Chen tidak berniat untuk berhenti. Sebaliknya, dia dengan tenang mengeluarkan mangkuk keramik dari makam samsara. Dia mengepalkan tangannya dan bola cairan melayang di udara, lalu mendarat di mangkuk keramik. Ye Chen menyesap dan menikmatinya. Kemudian, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Senior Feng dan Hong Tao, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada batasan lain?" "Benar sekali," Senior Feng mengangguk dan berkata, "tapi benda di mangkukmu itu sama sekali bukan pil." Haha, Hong Tao tertawa lebih keras dan berkata, "Nak, jangan bilang kau pikir yang ada di mangkuk itu adalah pil 6 jiwa pengembunan esensi. Konyol. Kami tidak bodoh." Ye Chen memutar matanya ke arah Hong Tao dan berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa aku telah memurnikan pil 6 jiwa kondensasi esensi. Aku hanya sedang menyeduh beberapa tonik untuk diriku sendiri sebelum memurnikannya. Lagi pula, batas waktunya belum berakhir. Kenapa kalian begitu tidak sabaran?" Hong Tao dan Senior Feng tercengang, dan tidak tahu harus berkata apa. Dilihat dari aroma yang keluar dari mangkuk Ye Chen, itu memang ramuan obat spiritual. Namun, anak ini tidak sedang memurnikan pil, tetapi malah memurnikan buku-buku dulu. Apakah dia sudah gila? Sebelum seorang pun sempat bereaksi, Ye Chen menghabiskan tonik di mangkuknya dalam satu tegukan. Bunuh diri. Apa? Mangkuk di tangannya terlempar ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Chen melirik jam pasir dan tersenyum percaya diri. Masih ada 10 menit lagi. Saatnya mulai menyempurnakan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen membanting telapak tangannya ke kuali di depannya dan memutarnya. Bangkit. Kuali itu meninggalkan tanah dan berputar 5 hingga 6 kali di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang semakin tercengang. Apa yang dilakukan anak itu? Mengapa begitu banyak hal terjadi ketika dia sedang memurnikan pil?
Apakah dia sedang mengadakan pertunjukan? Ye Chen mengabaikan tatapan bingung semua orang. Saat kuali itu hendak jatuh ke tanah, jari-jarinya membentuk segel dan kecepatannya meningkat. Pada saat yang sama, rune emas mengembun di depannya, yang secara bertahap tumbuh semakin besar. Rune-rune itu muncul di bawah kuali, lalu naik, membawa serta kuali itu. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen melangkah maju dan api abadi melesat keluar dan menyelimuti kuali. Beberapa detik kemudian, kuali itu menyala merah, dan Ye Chen melangkah maju lagi, dan ramuan spiritual itu terbang keluar. Mereka terbungkus dalam aliran energi saat semuanya memasuki kuali. Setelah melakukan semua ini, Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menutup matanya seolah sedang menunggu sesuatu. Baik Hong Tao maupun orang-orang di bawah, mereka benar-benar tercengang. Teknik alkimia macam apa ini? Tampaknya dia memang sedang memurnikan pil, tetapi cara yang dilakukannya berbeda dengan cara kebanyakan alkemis di pegunungan Kunlun yang memurnikan pil. Bisakah anak ini benar-benar memurnikan pil? Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan ekspresi senior Feng di atas panggung. Pada saat ini, mata senior Feng hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Ye Chen, tubuhnya gemetar. Gelombang badai bergejolak dan menghantam hatinya. Itu adalah teknik alkimia kuno yang mendalam. Teknik alkimia yang telah hilang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini menguasai teknik seperti itu? Dia berteriak kaget. Dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Sebagai seorang ahli dari menara inti, dia memperlakukan semuanya dengan acuh tak acuh. Namun, saat ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Ini adalah teknik yang diinginkan oleh banyak alkemis di pegunungan Kunlun. Mereka mengira teknik ini telah lama menghilang dari dunia, tetapi sekarang teknik ini muncul tepat di depan matanya. Napasnya menjadi cepat. Jika Ye Chen tidak sedang memurnikan pil untuk kompetisi, dia pasti akan segera bergegas. Teknik alkimia kuno yang mendalam. Tatapan Hong Tao agak terkejut. Dia pernah mendengar rumor tentang teknik semacam itu. Namun, teknik itu telah hilang selamanya, bukan? Bagaimana anak ini tiba-tiba menguasainya? Mungkinkah senior Feng keliru? Ding! Hong Tao menarik kembali pandangannya dan menatap kuali di depannya. Cahaya berkedip-kedip, dan aroma obat yang harum meluap keluar darinya. Pil telah terbentuk. Hong Tao perlahan mengembuskan napas dalam-dalam, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Kali ini, dia melakukannya dengan sangat baik. Pil Essence Condensing Six Soul di dalam kuali memiliki total 8 jiwa. Tentunya ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Awalnya, dia kehilangan ketenangannya karena teknik Ye Chen, tetapi sekarang, dia yakin bahwa dia akan memenangkan ronde ini. 8 jiwa, prestasi terbesarnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara lain. Duan Huai'an juga telah selesai memurnikan. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk memurnikan pil ini, dan hampir pingsan. Oleh karena itu, ia berada dalam kondisi kelelahan. Namun, ada sedikit rasa lega di wajahnya yang pucat. Tidak peduli apapun, pil yang ada di kuali di depannya sudah menjadi yang terbaik yang bisa disempurnakannya pada levelnya saat ini. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan formula pil yang diubah ini. Jika ini adalah pertama kalinya bagi Hong Tao, perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Dia melirik Hong Tao, lalu mengalihkan pandangannya ke pemuda bertopeng. Pemuda bertopeng itu masih memejamkan matanya, dan sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar tertiup angin. Sayangnya, kuali itu tidak menunjukkan tanda-tanda membentuk pil dan nampaknya ia telah gagal. Jam pasir itu sudah mencapai ujungnya. Melihat waktunya hampir habis, Hong Tao tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Nak, waktumu hampir habis. Mengapa tidak ada gerakan dari kualimu? Mungkinkah tindakan sokmu tadi adalah untuk memurnikan pil palsu? Hasilnya sudah diputuskan. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, hasilnya akan sama saja." Menghadapi ejekan Hong Tao, Ye Chen tetap diam seperti gunung, seolah-olah dia sedang tertidur. "Nak, kamu tuli." Hong Tao melanjutkan namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Membuka. Wah! Beberapa detik kemudian, kuali di depannya terbuka dan terjadilah ledakan yang mengepulkan asap dan debu. Gelombang energi tak berujung menyapu. Api abadi membumbung tinggi ke angkasa bagaikan seekor naga api yang menjelajahi angkasa.
Adegan ini mengejutkan semua orang, dan mereka berspekulasi bahwa ledakan itu telah menghancurkan pil tersebut dan pemuda bertopeng itu telah gagal. Hong Tao memperlihatkan senyum sinis. Ia tadinya berpikir bahwa anak ini akan membuat persaingan menjadi sedikit lebih sulit, tetapi sekarang tampaknya ia tidak perlu khawatir lagi. Mungkin ledakan itu bahkan membunuh anak itu. Bunuh diri. Sungguh menggelikan. Dia menatap senior Feng, yang memiliki pandangan rumit di matanya, dan menangkupkan kedua tangannya. Senior Feng, saya rasa kita bisa memverifikasi hasilnya sekarang. Mendengar ini, Senior Feng kembali sadar dan mendesah. Dia mengira pemuda bertopeng itu ahli dalam alkimia kuno, tetapi ternyata anak itu hanya sekadar mencoba-coba alkimia kuno dan tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Kalau tidak, mustahil ledakan semacam itu terjadi ketika teknik alkimia kuno digunakan untuk memurnikan pil 6 jiwa kondensasi esensi. Asap dan debu mengepul, tetapi tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Mungkin bahkan tidak ada abu yang tersisa. Dia menggelengkan kepalanya, merasa sedikit menyesal. Kemudian, dia berjalan menuju Duan Huai'an. Buka kuali dan biarkan aku melihat pil 6 jiwa pengembunan esensimu. Duan Huai'an mengangguk dan membuka kuali. 7 sinar cahaya bersinar. Akhirnya, semuanya berkumpul di pil 6 jiwa pengembunan esensi. Senior Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan heran, dengan kemampuan alkimia milikmu, kamu benar-benar berhasil memadatkan 7 jiwa. Kemudian, dia memperhatikan aura dan luka yang dimiliki Duan Huai'an dan menyadari sesuatu. Kamu menggunakan banyak esensi darahmu dan merusak basis kultivasimu untuk mencapai ini. Setelah itu, dia berhenti berkomentar dan menuju ke Hong Tao. Jika dia gagal memadatkan 7 jiwa, kamu menang. Ketika Duan Huai'an mendengar ini, dia sedikit gugup, jadi dia mengikuti Senior Feng. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan kuali Hong Tao. Hong Tao melirik Duan Huai'an yang gugup dan mencibir, apakah menurutmu kau bisa menang dengan memadatkan 7 jiwa? Maaf mengecewakanmu. Aku berkata bahwa kau akan menjadi korbanku, jadi tidak ada yang akan mengubah hasil itu. Setelah selesai berbicara, Hong Tao membuka kuali, dan 8 sinar cahaya melesat keluar dan melonjak menuju pil di tengahnya. 8 jiwa. Ia memiliki 2 jiwa lebih banyak daripada esens condensing. Pil 6 jiwa. Hong Tao, dengan kondisimu saat ini, kamu memenuhi syarat untuk diundang oleh Menara Inti. Senior Feng terkejut. Pada saat ini, Duan Huai'an menyadari kesenjangan di antara mereka berdua. Meski ia kekurangan 1 jiwa, itu membuktikan bahwa ia telah kalah total. Skenario terburuk. Sedangkan untuk ronde ketiga, harapannya semakin menipis. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak bisa melanjutkan pemurnian pil. Sayangnya, tampaknya dia tetap akan kalah pada akhirnya. Dia tidak hanya gagal menyelamatkan Sekte Dewa Medis, tetapi dia juga harus meninggalkan bumi ini sebagai pengorbanan manusia. Hong Tao melihat ekspresi Duan Huai'an yang murung dan mencibir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Senior Feng. Formula pil yang disempurnakan oleh Senior Feng masih yang terbaik. Karena pemenangnya sudah ditentukan, bisakah Senior mengumumkan hasilnya sekarang? Senior Feng mengangguk. Dia sudah menduga hasil ini. Lagi pula, dia telah memberi Hong Tao keuntungan untuk melihat formula pil beberapa hari sebelumnya. Jika Hong Tao gagal menang bahkan dengan itu, maka keahliannya akan benar-benar kurang. Senior Feng berbalik dan berkata kepada semua orang, dengan ini saya umumkan bahwa pemenang putaran kedua adalah. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sebuah sosok benar-benar keluar dari balik asap dan debu. Apa terburu-buru? Pil 6 jiwa pengembunan esensiku belum diverifikasi. Suara Senior Feng tiba-tiba terhenti saat dia menatap sosok yang berjalan keluar dari asap dan debu. Itu adalah pemuda bertopeng. Dia sebenarnya masih hidup. Mata Hong Tao melebar seolah-olah dia melihat hantu, dan para penonton berseru-seru. Dia selamat dari ledakan itu. Bagaimana? Ye Chen melirik Duan Huai'an yang terluka dan merasakan hatinya sakit. Dia buru-buru mengeluarkan pil kuno yang telah disempurnakannya di makam samsara dan menyerahkannya kepada Duan Huai'an. Senior Duan, pil ini akan membuatmu merasa lebih baik. Juga, dengan adanya aku di sini hari ini, tidak ada seorang pun yang akan menyakitimu. Duan Huai'an tercengang. Dia bisa merasakan kebaikan hati Ye Chen, dan juga aura obat yang kuat dari pil itu.
Dia tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebaliknya, dia berkata, "Adik kecil, aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku mengerti kondisi tubuhku." Ye Chen tidak punya pilihan lain selain menyingkirkan pil itu. Ketika Hong Tao melihat kejadian ini, dia berkata, "Nak, kau tidak mati. Baguslah. Kau baru saja mengatakan bahwa kau berhasil memurnikan pil 6 jiwa pengembunan esensi. Kuali itu hancur, jadi di mana pilmu?" Tatapan mata dingin Ye Chen menyapu Hong Tao. Dengan lambaian tangannya, hembusan angin kencang bertiup melewatinya. Dalam sekejap, asap dan debu menghilang. Setelah itu, kuali memasuki bidang penglihatan semua orang. Sebenarnya tidak meledak. Tidak mungkin. Ekspresi Hong Tao tampak ngeri. Suara tadi jelas merupakan tanda kuali meledak, jadi mengapa masih utuh? Ye Chen mengepalkan tinjunya dan kuali itu ditarik ke arahnya, berhenti tepat di depannya. "Senior Feng, tolong lihat." Ye Chen menunjuk ke arah Senior Feng. Senior Feng mengangguk. Ketika dia melangkah maju, kuali itu tiba-tiba terbuka, dan pilar cahaya melesat ke langit. Pilar itu memiliki 9 sinar cahaya. Melihat kejadian ini, Senior Feng terkejut. Dia menatap pil obat 9 warna yang mengambang di dalam kuali. Seseorang benar-benar berhasil memurnikan pil 9 jiwa. Pemuda ini benar-benar menguasai alkimia kuno. Kata jenius tidak cukup untuk mengukur betapa mengerikannya pemuda bertopeng ini. 9 jiwa. Sebenarnya ada 9 jiwa. Pil ini hampir sempurna. Pemuda itu menang. Kemenangan yang sempurna. Senior Feng tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan berteriak. Siapapun yang melihat bakat yang begitu menakjubkan akan terkejut. Meskipun dia telah menerima beberapa keuntungan dari Hong Tao, nilai pemuda bertopeng itu jauh melebihi apa yang telah diterimanya. Begitu dia merekomendasikan anak ini ke Menara Inti, dia juga akan dianggap telah memberikan kontribusi yang sangat baik. Matanya menyala saat dia menatap Ye Chen. Suara Senior Feng sangat keras, dan seluruh alun-alun mendengarnya. Kerumunan di bawah panggung berdiri terpaku di tanah, terdiam. Mereka hanya menatap Ye Chen, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. Bahkan Duan Huai'an menatapnya dengan kaget. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan guru macam apa di dunia ini yang mampu mendidik murid yang begitu hebat, yang mampu memurnikan pil obat seperti itu di usianya yang baru 20 tahun, dan bahkan mengendalikan api seperti itu. Di seluruh pegunungan Kunlun, pemuda ini dapat dianggap sebagai alkemis terkemuka, dan masa depannya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Kalau saja anak berbakat seperti itu adalah muridnya, Duan Huai'an mungkin akan bangun dengan senyum lebar setiap hari. "Selamat, senior." Duan Huai'an ragu-ragu sejenak, namun dia tetap membungkuk dan menangkupkan tangannya untuk memberi selamat kepada pemuda bertopeng itu. Dalam ilmu alkimia, mereka yang mencapai puncak memiliki senioritas. Oleh karena itu, pemuda bertopeng ini adalah seniornya dalam bidang ilmu alkimia. Selain itu, karena pemuda itu telah menang, ia tidak perlu menjadi tumbal manusia untuk ilmu alkimia Hong Tao. Dengan demikian, pemuda itu telah menyelamatkan hidupnya. Ye Chen melihat tindakan tuannya dan segera pergi membantunya berdiri. "Guru, Anda tidak bisa melakukan itu." "Menguasai." Duan Huai'an mengerutkan kening. Ye Chen tertegun dan segera menjelaskan, "Senior Duan, Anda salah dengar. Aku junior. Kau tidak bisa memanggilku seperti itu." Sekarang karena ada orang luar di sekitarnya, dia tentu tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Setelah itu, dia teringat sesuatu dan menatap Hong Tao yang ekspresinya kini menjadi garang. Ia tidak pernah menyangka akan kalah, apalagi terhadap anak kecil seperti ini. Pemuda bertopeng itu memenangkan kedua ronde, jadi tidak perlu bertanding di ronde ketiga. Dia merasa sangat dipermalukan. Bahkan orang-orang di bawah pun mencemooh. Fondasi yang dibangunnya selama bertahun-tahun hancur total. Hatinya terbakar amarah. Ia mengepalkan tinjunya dan tatapan matanya seperti mata binatang buas. Dia menggertakkan giginya dan mengucapkan kata demi kata, "Nak, karena kamu menang taruhan, aku harus mengakui kekalahan. Apa permintaanmu?" Api mengembun di antara kedua jari Ye Chen. Dia berkata dengan tenang, "Bukankah kamu ingin menggunakan senior Duan sebagai pengorbanan manusia? Kebetulan saja aku juga tertarik pada alkimia pengorbanan manusia. Mengapa aku tidak menggunakanmu sebagai eksperimen? Namun, aku bukanlah orang yang kejam. Selama kamu bisa menahan apiku selama 10 detik,
Aku tidak akan mempersulitmu. Ketika Hong Tao mendengar dua kalimat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Anak ini ingin dia menjadi tumbal manusia. Itu tidak akan pernah terjadi. Ekspresi jahatnya berubah menjadi agak jahat. Dia melangkah maju dan menjentikkan jarinya, dan puluhan aura kuat menampakkan diri, dan para ahli muncul, mengacungkan senjata dan memancarkan niat membunuh. Bocah, jangan sombong begitu. Kau tidak punya kualifikasi untuk meminta itu padaku. Tidak peduli apapun, hari ini, kau dan Duan Huaian akan menjadi tumbalku dan menikmati penderitaan yang tak berkesudahan. Ini adalah skenario terburuk bagi Hong Tao, tetapi dia tidak akan pernah menyerah pada takdir. Karena reputasinya telah tercoreng, tidak ada alasan untuk menepati janjinya. Dia akan menggunakan kekuatan dan jumlah yang sangat banyak untuk mengubah hasil dengan paksa. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di negeri pembantaian yang berani menyebutkan masalah hari ini. Ketika Duan Huaian melihat ini, dia menjadi marah. Hong Tao, tahukah kau apa konsekuensi dari melakukan ini? Jangan bilang kau ingin menanggung malu seumur hidup. Enyahlah. Hong Tao mencibir. Hari ini, kaulah orang pertama yang akan dikorbankan untuk kualiku. Begitu dia selesai bicara, Hong Tao mengeluarkan setetes saripati darah, dan kemudian saripati darah itu pun tersebar. Cahaya meledak, dan sebuah kuali besar muncul di udara, dikelilingi oleh api yang tak berujung. Melihat ini, ekspresi Duan Huaian berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Hong Tao memiliki kuali asal kehidupan. Guru dan murid, Hong Tao melotot ke arah Duan Huaian dan Ye Chen lalu tersenyum jahat. Hari ini, kalian berdua adalah binatang buas yang terperangkap. Jadi bagaimana jika kalian menang? Pada akhirnya, kalian tetap harus menjadi tumbalku. Dia memiliki banyak sekali ahli di pihaknya, dan puluhan dari mereka merupakan ahli alam Raja Suci, jadi tidak mungkin Duan Huaian atau Ye Chen bisa lepas dari genggamannya. Mereka pasti sudah mati. Pada saat kritis ini, Senior Feng, yang selama ini terdiam, angkat bicara, Hong Tao, aku punya permintaan. Hong Tao menyipitkan matanya sedikit dan menatap Senior Feng. Senior Feng mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Ye Chen. Hong Tao, anak ini sangat penting bagiku dan menara inti. Bisakah kau melepaskan orang ini demi aku? Orang ini kemungkinan besar akan menjadi jenius teratas menara inti di masa depan. Ketika Hong Tao mendengar permintaan ini, dia langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Anak ini harus mati di sini. Tidak ada ruang untuk diskusi. Hari ini, semuanya berjalan sesuai harapannya, tapi anak ini muncul di tengah jalan dan mengacaukan segalanya. Dialah biang keladi di balik semua kesalahan hari ini. Dia harus mati. Senior Feng menyipitkan matanya. Dia bertekad untuk melindungi Ye Chen. Dia melangkah maju dan menghadapi Hong Tao secara langsung. Jika anak ini menjadi anggota menara inti, apakah kamu punya hak untuk menyentuhnya? Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan liontin giok di pinggangnya dan menawarkannya kepada Ye Chen. Nak, asal kau menganggukkan kepala dan mengakui aku sebagai gurumu, aku akan memberikan liontin giok ini padamu. Liontin giok ini melambangkan menara inti. Memegang liontin giok ini berarti kau mendapat dukungan dari menara inti, dan tidak seorang pun berhak menyentuhmu. Bahkan orang-orang dari negeri pembantaian. Mendengar ini, ekspresi Hong Tao berubah drastis. Jika anak ini menerima liontin giok ini dan menjadi murid senior Feng, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan menara inti cukup untuk memusnahkan negeri pembantaian. Tempat pembantaian itu telah bertahan selama bertahun-tahun, tetapi itu semua terjadi karena tidak ada ahli hebat yang ikut campur. Jika mereka bertindak, dia akan tamat. Pada saat ini, dia ragu-ragu. Duan Huaian juga menatap pemuda bertopeng itu. Dia tahu betul bahwa pemuda bertopeng itu tidak akan menolak tawaran itu. Tidak ada orang waras yang akan menolaknya. Menara inti adalah tempat yang dirindukan oleh banyak sekali alkemis, dan merupakan wadah yang tepat bagi pemuda ini untuk mengejar batas kemampuannya. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda bertopeng itu, menunggu dia menerima liontin giok itu dengan rasa terima kasih. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk hidup. Namun, suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Maaf, tapi aku sudah punya guru dan sekte. Aku tidak akan bergabung dengan menara inti. Ditolak. Apa? Cabang zaitun yang membuat banyak orang iri ditolak oleh pemuda ini begitu saja.
Apakah orang ini gila? Apakah dia tidak tahu apa yang baik untuknya? Ekspresi senior Feng agak jelek. Sesuatu yang menurutnya mustahil baru saja terjadi. Apa kamu yakin? Aku yakin, Ye Chen melirik Duan Huai'an dan berkata dengan penuh keyakinan. Senior Feng menghela napas panjang. Dia telah memberi Ye Chen kesempatan. Ye Chen lah yang tidak menghargainya. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan meninggalkan panggung. Setelah melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berhenti dan berkata, saya sangat penasaran. Guru dan sekte macam apa yang bisa membuat Anda menolak menara inti tanpa ragu-ragu? Ye Chen menatap Duan Huai'an, sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Tidak ada niat membunuh dalam senyuman ini, dan senyumannya hangat. Bertahun-tahun yang lalu, aku hanyalah sampah. Banyak orang membenciku. Keluargaku hancur dan aku berada di ambang kematian. Seorang lelaki tua menyelamatkan saya secara tidak sengaja. Ia membantu saya menghilangkan kabut dan memberi saya harapan. Ia bahkan membawa saya ke jalur kultivasi. Saat itu, aku tidak berakal sehat. Yang ada di hatiku hanya kebencian, dan aku tidak tega untuk mengolah apa yang diberikannya kepadaku. Aku bahkan menyalahkannya karena tidak mampu memberiku yang lebih baik. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia sungguh bodoh dan konyol saat itu. Baru-baru ini saya mengetahui beberapa hal di masa lalu. Bukannya guru tidak memberi saya yang terbaik, tetapi lebih karena dia tidak bisa memberikannya kepada saya. Masa lalunya jauh lebih menyakitkan daripada masa laluku, dan dia menaruh semua harapannya padaku. Kemudian, guru bertanya apakah saya bisa melepaskan keinginan untuk membalas dendam. Saya bilang tidak. Beliau tidak mengatakan apa-apa dan langsung membawa saya untuk melihat sekte satu persatu. Dia merendahkan muka dan harga dirinya dan memohon sekte-sekte itu untuk menerimaku. Itulah pertama kalinya aku merasakan kehangatan di tempat asing ini. Kehangatan ini membuatku menyadari untuk pertama kalinya bahwa lelaki tua yang tidak suka bicara ini sebenarnya peduli padaku. Sejak saat itu juga aku memutuskan bahwa mulai saat itu, lelaki tua ini akan menjadi tuanku. Siapapun yang berani menyentuhnya, aku pasti akan membantai seluruh keluarganya, bahkan sektenya, atau bahkan memusnahkan seluruh pegunungan Kunlun. Kata-katanya yang dingin bergema di seluruh alun-alun. Bibir senior Feng bergetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu berubah menjadi desahan. Dengan murid seperti itu, apalagi yang bisa diminta seorang guru? Pada saat ini, tidak ada yang menyadari bahwa ada seseorang yang gemetar dan matanya merah. Itu adalah Duan Huai'an. Dia menatap pemuda bertopeng itu. Dia tahu betul cerita ini. 5 tahun lalu, dia menyelamatkan Ye Chen di Iskoin Lake di Huaxia. Selama 5 tahun itu, dia telah menaruh semua harapannya pada Ye Chen, berharap bahwa muridnya ini akan menghidupkan kembali sekte Dewa Medis. Namun, Ye Chen bertekad untuk membalas dendam. Dia ingin membantu, tetapi karena dantiannya hancur, dia bersumpah untuk tidak pernah menyentuh seni bela diri lagi. Dia hanya bisa membawa Ye Chen ke 100 sekte, dan memohon mereka untuk menerima muridnya. Namun, semuanya menolak. Dia menyesalinya, dan selalu merasa telah mengecewakan Ye Chen. Dia bahkan mengira Ye Chen menganggap dirinya tidak berguna sebagai seorang master. Namun, pada saat ini, mendengar kata-kata pemuda bertopeng itu, emosi yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui hatinya seperti banjir. Dia akhirnya mengerti bahwa pemuda keras kepala itu tidak menyalahkannya. Sejak dia dan Ye Chen meninggalkan sekte terakhir, tidak berhasil direkrut, hubungan antara guru dan murid telah sepenuhnya menguat. Pemuda bertopeng ini adalah Ye Chen. Dia benar-benar yakin. Muridnya telah kembali, dan telah membawa teknik alkimia yang menantang surga. 5 tahun lalu, dia telah menyelamatkan anak itu dan melindunginya dari 100 sekte, tetapi sekarang, dialah yang diselamatkan. Lebih jauh lagi, dia melangkah lebih jauh dan bersumpah untuk menghancurkan siapapun dan sekte apapun yang menyakiti gurunya. Orang tua itu tersenyum. Ia menatap mata Ye Chen yang penuh tekad dan bergumam, dasar bocah nakal, karena kau sudah kembali, kenapa kau masih bersembunyi seperti ini? Aku khawatir hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah menyelamatkanmu dari Danau Koin Timur Huaxia. Namun, meskipun dao alkimiamu menantang surga, kesulitan di hadapan kita bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan dao alkimia.
Kau seharusnya menerima undangan dari menara inti. Berikan padaku. Suara Duan Huai'an sangat lembut. Hong Tao, yang berada di samping, hanya bisa mendengar samar-samar sesuatu tentang Danau Koin Timur Huaxia, dan tidak terlalu memikirkannya. Dia menatap Duan Huai'an dengan jijik. Omong kosong orang mati, Lalu tatapannya tertuju pada Ye Chen dan dia tersenyum. Nak, jika kau menerima liontin giok itu dan bergabung dengan menara inti, aku pasti tidak akan berdaya. Namun, kau memilih jalan kematian dengan gegabah, jadi persiapkan dirimu. Tatapan mata Ye Chen menyapu para ahli yang mengelilingi panggung. Yang terlemah mungkin adalah seorang kultivator alam suci, sementara mayoritas adalah kultivator alam raja suci. Bahkan ada beberapa ahli alam asal. Dari sini, dapat dilihat betapa dahsyatnya kekuatan dan pengaruh Hong Tao di negeri pembantaian. Akan sangat sulit untuk menerobos dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, apapun yang terjadi, ia harus mengeluarkan tuannya dari sini. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Terfokus, dia tidak ragu lagi dan mengeluarkan pedang pembelah matahari. Dia mengepalkan pedangnya erat-erat di tangannya, melepaskan niat membunuh yang dingin. Pada saat yang sama, dia mengambil beberapa langkah dan berdiri di depan Duan Huai'an untuk melindunginya. Aku sebenarnya tidak ingin menyerangmu, tetapi siapapun yang berani menyerang tuanku akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya dipenuhi kisah sejatinya dan bergema di seluruh alun-alun. Setelah hening sejenak, ledakan tawa pun terdengar. Ancaman Ye Chen sungguh menggelikan. Dibunuh tanpa ampun. Mungkinkah anak ini bisa melukai mereka sejak awal? Apakah dia mencoba bersikap tenang di depan tuannya? Semua orang di bawah panggung tahu bahwa hasilnya sudah ditentukan. Ini adalah wilayah alchemy Master Hong, dan dia yang menentukan di sini. Oleh karena itu, mereka secara alami berdiri di pihak Hong Tao tanpa keraguan. Begitulah cara kerja di negeri pembantaian. Jadi bagaimana jika pemuda bertopeng itu menang? Moralitas, aturan, keadilan. Hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah di tanah pembantaian, bahkan di pegunungan Kunlun. Kekuatan adalah yang tertinggi. Anak itu mungkin idiot. Bahkan jika dao alkimianya menantang surga, ini telah berubah menjadi pertarungan seni bela diri. Bakatnya tidak berguna sekarang, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu untuk dibantai. Sayang sekali. Dengan bakatnya, alchemy Master Hong pasti tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Apa gunanya bakat di negeri pembantaian? Jika dia tidak tahu bagaimana menilai situasi, hasilnya akan sama saja jika dia menghadapi bahaya di tempat lain. Kerumunan orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka merasa bahwa tindakan dan kata-kata pemuda bertopeng itu sangat menggelikan. Pada saat ini, Xiao Xuan sangat gugup. Dia telah menyaksikan dari bawah panggung. Dia sama sekali tidak optimis tentang peluang Ye Chen, dan mengira Ye Chen akan kalah telak di babak pertama. Yang tidak disangkanya adalah Ye Chen benar-benar memenangkan ronde pertama dan kedua dengan cara yang mendominasi. Namun, Hong Tao yang tidak tahu malu itu malah mengabaikan aturan dan sekarang ingin menggunakan kekerasan untuk mengubah hasilnya. Dia marah, tetapi tidak berdaya. Apalagi yang bisa dia lakukan sekarang? Sekalipun sang patriark datang, dia mungkin tidak akan berhasil membawa Tuan Ye pergi. Dia ingin bergegas maju untuk menolong Ye Chen, tetapi dengan kekuatannya yang terbatas, melakukan hal itu tidak diragukan lagi sama saja dengan mengundang kematian. Apa yang harus saya lakukan? Saat Xiao Xuan merasa gugup, Hong Tao berkata, "Nak, jika kamu ingin hidup, aku bisa memberimu kesempatan. Ubahlah apimu itu menjadi api tanpa pemilik dan berikan padaku. Berlututlah dan bersujudlah padaku beberapa kali, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu yang hina ini." Api itu merupakan harta yang tak ternilai. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia harus mendapatkannya, karena itu akan membuat dao alkimianya melangkah maju dengan pesat. Berpikir bahwa ia akan memperoleh api yang menantang surga, Hong Tao menjadi sedikit bersemangat. Apakah anak ini akan menolak? Tentu saja tidak. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dengan begitu banyaknya ahli, tidak seorang pun dapat lolos, terutama seorang kultivator alam transenden yang lemah. Tatapan dingin Ye Chen tertuju pada Hong Tao. Api abadi mengembun di telapak tangannya. Kau ingin apiku? Merasakan suhu yang meningkat di sekitarnya,
Mata Hong Tao menampakkan ekspresi serakah saat dia mengangguk dengan keras dan berkata, "Ya. Cepat, berikan padaku. Jangan lupa hapus tandamu." Ye Chen mencibir. Dengan satu gerakan tangannya, api langsung melesat keluar. "Karena kau menginginkan api ini, aku akan memberikannya padamu. Namun, mari kita lihat apakah kau bisa menahannya." Begitu dia selesai berbicara, api yang keluar mengembun menjadi pedang berapi, yang terus membesar hingga mencapai panjang beberapa ratus kaki. Energi spiritual di sekitarnya melonjak menuju pedang berapi itu, yang menyerapnya untuk lebih memperkuat dirinya. Orang harus tahu bahwa meskipun api abadi cocok untuk alkimia, api itu paling kuat jika digunakan dalam pertempuran. Senyum Hong Tao tiba-tiba menegang. Dia bisa merasakan bahwa api itu telah berubah. Itu bukan lagi api alkimia, tetapi api yang memancarkan niat membunuh. Mustahil. Akan tetapi, saat Hong Tao bereaksi, pedang berapi itu sudah tiba di depannya. Memfokuskan dirinya, jari-jarinya membentuk segel, dan perisai emas tiba-tiba mengembun di depannya. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, gelombang kejut dahsyat menyapu, melumpuhkan orang-orang yang berada di dekatnya. Kaca, Hong Tao tidak pernah menyangka perisai emasnya akan tiba-tiba hancur. Darahnya mengalir deras dan tubuhnya mundur 3 hingga 4 langkah. Kesalahan terbesarnya adalah kenyataan bahwa dia telah meremehkan Ye Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa api alkimia dapat membunuh orang. Bagaimana seorang kultivator alam transenden bisa melepaskan kekuatan semacam itu? Dia baru saja menenangkan tubuhnya ketika dia mendapati bayangan lain melesat cepat ke arahnya. Itu Ye Chen. Untuk menangkap pencuri, seseorang harus menangkap rajanya terlebih dahulu. Selama dia membunuh Hong Tao, para ahli di sekitarnya pasti akan dilanda kekacauan. Ini adalah kesempatannya. Pada saat ini, Ye Chen sedang mengedarkan teknik kultivasinya, menyebabkan auranya meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual mengalir deras ke dalam dantiannya. Segera, auranya mencapai puncaknya. Teknik tubuh ilusi naga biru melonjak, dan sosoknya melesat ke atas dan ke bawah bagai kilat. Cih, kekuatan yang mengerikan menyelimutinya, dan niat pedangnya melonjak ke langit. Dia menyembunyikan level kultivasinya. Sialan. Setelah pulih dari keterkejutannya, Hong Tao memandang kelompok yang mendekat. Dalam sekejap, energi di sekelilingnya berubah, dan kuali asal kehidupan yang melayang di udara, melayang di depan Hong Tao, melindunginya. Pada saat yang sama, Hong Tao mengeluarkan pedang merah tua, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang itu melesat ke langit. Cahaya merah memenuhi langit saat kedua kekuatan berpotongan dan tabrakan dahsyat itu memekakkan telinga. Gelombang kejut menyapu ke segala arah, dan retakan muncul di tanah. Wah! Kedua petarung itu tiba-tiba terpisah, dan Ye Chen mundur 3 langkah. Hong Tao juga mundur 3 langkah. Setelah pertukaran pertama, mereka berada di halaman yang sama. Melihat ini, tubuh tua Duan Huai'an mulai bergetar sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Waktu yang genting. Dia menyadari bahwa kekuatan bela diri Ye Chen saat ini hampir mencapai alam suci, dan auranya masih meningkat. Apa yang terjadi pada anak ini setelah dia meninggalkan pegunungan Kunlun? Pertama, alkimia, dan sekarang seni bela diri. Bahkan jika ia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, bagaimana ia bisa mencapai begitu banyak hal dalam waktu yang singkat? Ia bahkan mulai curiga kalau pemuda yang tidak jauh darinya itu benar-benar muridnya. Bocah, enyahlah. Hong Tao menyadari ada yang tidak beres. Dia melangkah maju dan melepaskan tebasan dengan pedangnya. Wah, ki pedang menyebabkan tanaman dan pohon dalam radius 100 meter beterbangan kemana-mana. Mata Ye Chen menyipit. Dia tidak lagi menyembunyikan kekuatan naga darah, dan dia juga mengaktifkan rune kehidupannya. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar sekujur tubuhnya. Teknik pedang Myriad Daos. Tebas. Seluruh tubuh Ye Chen melonjak setinggi lebih dari 10 meter sebelum dia turun dari langit, dan niat pedangnya yang dahsyat berubah menjadi bayangan pedang ilusi setinggi 100 kaki di belakangnya. Meskipun tingkat kultivasi Hong Tao jauh lebih tinggi daripada Ye Chen, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mendalami alkimia. Bagaimana ia bisa punya waktu untuk mengasah keterampilan bertarungnya yang sebenarnya? Bayangan pedang ilusi membuatnya takut. Dia melihat seorang pria parubaya di penglihatannya dan buru-buru berteriak, "Fang Yun! Cepat serang!" "Baik tuanku." Pria parubaya itu bergegas mendekat.
Dia adalah murid yang diterima Hong Tao di negeri pembantaian, dan sangat ahli dalam ilmu pedang. Saat ini, Fang Yun adalah kandidat terbaik untuk membantunya. Fang Yun mengeluarkan pedang hijau, yang memancarkan aura suram saat berputar. Kecil, beraninya kau menyentuh tuanku. Kau sedang mencari kematian. Pedangnya berputar lebih cepat, lalu terbang di udara menuju Ye Chen seperti bumerang. Bang! Kaca! Pedang Fang Yun benar-benar hancur. Dia bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pun. Teknik pedang macam apa ini? Awalnya dia ingin pamer di depan Hong Tao, tetapi tidak menyangka akan ditekan dalam satu gerakan. Sungguh memalukan. Fang Yun merasakan sedikit rasa takut merayapi hatinya. Merasa jijik dengan dirinya sendiri, dia berteriak, "Enyahlah." Dia mengeluarkan setetes saripati darah, dan di saat yang sama, dia mengeluarkan liontin giok. Ketika liontin giok itu menyentuh tetesan saripati darah, ia meledak menjadi banyak bagian, yang kemudian bersatu membentuk pedang besar berwarna merah darah. Pedang besar berwarna merah darah itu terus mengembang, menggunakan saripati darah Fang Yun sebagai sumber energi saat ia berbenturan dengan serangan Ye Chen. Ledakan. Kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan, dan sebuah cahaya menyilaukan pun meletus. Batu bata dan batu yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun itu beterbangan. Para penonton di bawah panggung merasakan gelombang kejut yang mengerikan itu dan berhamburan satu persatu. Jika mereka ceroboh dan terkena gelombang kejut ini, mereka mungkin benar-benar terluka, atau lebih buruk lagi, mati. Setelah kerumunan di barisan depan bubar, meja dan kursi langsung berubah menjadi debu. Asap dan debu mengepul, menghalangi pandangan semua orang. Pada saat ini, Fang Yun yang sedang mencari arah, tiba-tiba merasakan bahaya. Tidak baik, Ye Chen sudah bergegas mendekat, dan niat membunuhnya yang meluap memenuhi panggung. Kilatan petir di langit berjatuhan saat kekuatan rune kehidupannya meletus. Wah, pedang Ye Chen bagaikan pertanda kematian. Saat pedang itu menyerang, hembusan angin kencang bertiup menjadi asap dan debu, menghalangi pandangan. Serangan pedang yang dahsyat itu mendarat di tubuh Fang Yun, dan hanya ada beberapa pikiran yang terlintas dalam benaknya. Teknik pedang macam apa ini? Mengapa kekuatannya begitu besar? Hal itu tidak pernah terdengar di pegunungan Kunlun dan tanah pembantaian. Persetan, matanya merah. Dari sudut matanya, dia melihat Hong Tao telah pindah ke tempat yang aman. Tidak peduli apa, dia harus selamat dari serangan ini dan melarikan diri. 1000 pedang patah. Fang Yun memuntahkan seteguk darah. Sebuah jimat peninggalan seorang tetua sekte mekar di dalam darahnya. Menghadapi kematian, ia terpaksa menggunakan kartu trufnya. Namun, sebelum jimat itu bisa melepaskan kekuatannya, sebuah suara dingin terdengar. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu melakukan itu? Mata Fang Yun terbelalak saat melihat Ye Chen tiba-tiba melancarkan pukulan. Tinju jahat. Itu adalah teknik tinju kuno yang tampaknya mengandung kekuatan badai. Wah, pukulan ini mendarat di tubuh Fang Yun tanpa basa-basi, dan Fang Yun memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur lebih dari belasan meter. Selain itu, ada lubang berdarah besar di dadanya. Dia sudah meninggal. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan semua orang menatap Ye Chen, tidak tahu harus berkata apa. Bukankah pemuda ini seorang alkemis? Kapankah para alkemis menjadi begitu kuat? Pemuda bertopeng ini jauh lebih mengerikan daripada beberapa pembunuh terkenal di negeri pembantaian. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Dia berkata dengan tenang, dia yang pertama. Siapa yang mau jadi yang kedua? Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Pada saat ini, Hong Tao sudah dikelilingi oleh beberapa ahli tingkat atas, jadi dia tidak dalam bahaya. Dia menatap pemuda bertopeng yang sombong itu, dan amarah serta kemarahan di hatinya meluap. Anak ini tidak hanya mengacaukan semua rencananya, tetapi bahkan hampir membunuhnya. Dia mendengus dingin, "Bocah, aku tidak peduli siapa kau, tapi kau harus mati hari ini. Semuanya, dengarkan. Serang bersama. Siapapun yang berhasil menjatuhkannya dan memotong salah satu anggota tubuhnya akan menerima 10 pil pengubah roh." Begitu dia berkata demikian, mata para pakar yang mengelilingi alun-alun itu menunjukkan sedikit fanatisme. Pil pengubah roh adalah pil obat kelas 6. Mengonsumsi satu pil pasti akan meningkatkan kultivasi seseorang secara signifikan, apalagi 10. Beberapa saat kemudian,
Puluhan aura menakutkan menyapu ke arah Ye Chen, menargetkan anggota tubuhnya. Ye Chen menyipitkan matanya saat melihat puluhan orang kuat menyerangnya. Mustahil baginya untuk membunuh mereka semua. Orang-orang ini memiliki aura darah kental di sekitar tubuh mereka, dan mereka semua mengaktifkan gerakan membunuh mereka. Melihat Ye Chen dalam bahaya, Duan Huai'an bergegas menghampirinya. Meskipun aku tidak bisa menggunakan seni bela diri, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Ye Chen, aku akan menggunakan teknik esensi darahku untuk menghentikan orang-orang ini. Sekte Dewa Medis sudah menurun. Ini semua salahku karena tidak kompeten. Aku harap Sekte Dewa Medis bisa bangkit bersamamu. Saya bisa melihat bakatmu. Masa depanmu tak terbatas. Jika suatu hari nanti kau benar-benar menjadi kuat, ingatlah untuk membantuku membunuh Hong Tao. Selain itu, saat kau berdiri di puncak pegunungan Kunlun, carilah sekte yang bernama Sekte Dao. Kehancuran hidupku disebabkan oleh Sekte Dao. Ingat, lakukan ini saat kau memiliki cukup kekuatan. Benarkah itu dia? Duan Huai'an bertindak seolah-olah ini adalah saat-saat terakhirnya. Matanya dipenuhi dengan tekad saat berdiri di depan Ye Chen. Melihat niat membunuh yang melonjak, dia membuka tangannya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Dia hendak membentuk segel tangan dan membakar esensi darah dan kultivasinya untuk menghentikan serangan, tetapi suara magnetik terdengar di belakangnya. Guru, sudah kukatakan padamu bahwa tak seorang pun dapat menyakitimu. Tak seorang pun. Begitu dia selesai berbicara, jari-jari Ye Chen membentuk segel dan dia mengetuk. Tubuh Duan Huai'an. Duan Huai'an merasakan sebuah penghalang muncul di sekujur tubuhnya, melindunginya. Pada saat yang sama, hembusan angin kencang bertiup dan tubuhnya terdorong ke belakang. Ye Chen oleh kekuatan misterius. Murid, kamu. Sebelum Duan Huai'an sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen sudah menyerang para ahli yang datang. Namun, dia tidak menggunakan pedangnya, juga tidak menyerang. Dia menaruh kedua tangannya di belakang punggungnya. Para penonton tercengang. Apakah pemuda bertopeng ini sedang mencari kematian? Hong Tao juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang direncanakan Ye Chen. Bahkan para ahli memperlambat laju mereka, tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Mengapa tindakan anak-anak ini begitu aneh? Sebelum mereka mengetahui niat pihak lain, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekuatan pemuda bertopeng itu. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa pemuda bertopeng itu telah bergerak. Awan petir tiba-tiba muncul di langit, dan sambaran petir menyambar satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Petir menyambar 5 meter di depan Ye Chen, entah bagaimana menciptakan jurang horizontal. Lebih jauh lagi, jurang itu dipenuhi dengan energi petir. Seolah-olah ada garis yang memisahkan Ye Chen dari para ahli di negeri pembantaian. Tidak seorang pun menyangka anak ini mampu memanggil petir, yang juga tampak seperti semacam formasi. Tidak hanya itu, Ye Chen juga melepaskan energi petir di sekitar tubuhnya. Dia mengambil langkah maju lainnya saat dia mengangkat pedang surga pembunuh naga ke atas. Dan mengarahkannya ke selokan. Siapapun yang melewati garis ini akan dibunuh. Aku bersumpah atas namaku sebagai Ye. Sialan. Hal itu membuat para ahli yang hendak menyeberangi jurang petir itu berhenti di tengah jalan, dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Ketakutan yang tak terlihat telah menyelimuti mereka karena nama yang baru saja mereka dengar. Ya Sitian. Dalam kurun waktu 1 bulan, nama ini telah bertanggung jawab atas 3 insiden, dan setiap kali terjadi, banyak sekali pembudidaya dari pegunungan Kunlun yang dibantai. Nama ini identik dengan kekejaman dan haus darah, begitu pula dengan cabang bunga plum yang menantang surga. Tidak seorang pun mengetahui latar belakang Ye Sitian, atau kekuatan aslinya. Lebih jauh lagi, tidak seorang pun tahu kapan atau di mana dia akan muncul. Dia benar-benar mimpi buruk pegunungan Kunlun. Namun, pada saat ini, pemuda bertopeng itu benar-benar mengatakan bahwa dia adalah Ye Sitian. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, hal ini membuat semua orang yang hadir waspada. Duan Huai'an tentu saja tidak mempercayainya. Dia telah mendengar banyak legenda tentang Ye Sitian baru-baru ini. Meskipun dia belum pernah melihat Ye Sitian, dia dapat memperkirakan secara kasar kekuatan Ye Sitian, yang seharusnya telah melampaui alam asal. Di sisi lain, Ye Chen hanyalah seorang kultivator alam transenden.
Mengingat perbedaannya yang sangat besar, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Lagi pula, gaya mereka benar-benar berbeda. Dia menduga bahwa Ye Chen menggunakan nama ini untuk mengintimidasi semua orang, dan tampaknya hal itu berhasil untuk saat ini. Akan tetapi, fasad ini tidak dapat dipertahankan terlalu lama. Banyak orang di pegunungan Kunlun menggunakan nama Ye Xitian untuk menipu dan menakut-nakuti orang lain, tetapi pada akhirnya penipuan itu terbongkar dan mereka semua mati mengenaskan. Muridnya sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Tidak lama kemudian, Hong Tao langsung bereaksi dan tertawa terbahak-bahak, "Jangan dengarkan omong kosong anak ini. Jika dia Ye Xitian, aku akan tetap menjadi dewa surgawi. Cepat dan kalahkan penipu ini." Kata-kata itu membangunkan semua orang, dan mereka mengacungkan senjata mereka sekali lagi. Begitukah? Ye Chen mendengus dingin. Naga darah, keluarlah. Raungan penuh amarah menggema di seluruh alun-alun. Ledakan. Langit yang awalnya biru berubah menjadi hitam yang menakutkan, membuat semua orang merinding. Tiba-tiba, bayangan merah menyala keluar dari tubuh Ye Chen. Mata semua orang terbelalak saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, dan mereka benar-benar terdiam. Seekor naga merah terbang ke awan, auranya yang haus darah dan agung menyelimuti semua orang di alun-alun. Raungan naga terdengar, dan tidak ada lagi keraguan di hati mereka. Dia benar-benar memanggil seekor naga. Fakta bahwa Ye Xitian ditemani oleh naga suci sudah menjadi pengetahuan umum. Sebelum ada yang bisa bereaksi, naga di langit itu menukik ke bawah dan membuka mulutnya, sambil meraung. Raungan itu sendiri adalah gelombang suara yang kuat, yang melepaskan niat membunuh yang telah terkumpul dalam diri naga darah itu untuk waktu yang lama. Gelombang suara itu beriak ke arah para ahli yang mendekati jurang, lalu setiap orang, tidak peduli seberapa kuat mereka, berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat yang sama, karena gelombang suara naga darah, topeng yang dikenakan Ye Chen hancur, memperlihatkan wajah Ye Xitian. Banyak sekali pasang mata yang tertuju pada Ye Chen. Kesunyian. Setelah beberapa detik, seseorang tiba-tiba mengeluarkan sebuah potret. Itu adalah potret Ye Xitian yang beredar di pegunungan Kunlun. Wajahnya persis sama, pedangnya persis sama, naga darah itu persis sama. Orang yang memegang potret itu matanya merah dan basah oleh keringat. Dia mundur 10 langkah dan tiba-tiba berseru, "Ye Xitian." Mimpi buruk besar Ye Xitian benar-benar datang ke tanah pembantaian. Beberapa detik kemudian, dia melesat pergi. Pembantaian adalah satu-satunya hal yang terjadi setiap kali Ye Xitian terlihat. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan ikut menjadi korban. Para ahli alam Raja Suci yang telah berubah menjadi kabut berdarah adalah contoh terbaik dari hal ini. Kepanikan terjadi, dan kerumunan mulai berhamburan. Bahkan Hong Tao dan anak buahnya mundur setengah langkah. Siapa yang menyangka kalau pemuda bertopeng itu sebenarnya adalah Ye Xitian? Kalaupun wajahnya palsu, bagaimana bisa naga darah itu dipalsukan? Naga darah itu melingkari tubuh Ye Chen, dan pedang pembunuh naga langit melayang di depannya. Dia sebenarnya sedikit terkejut. Dia sendiri tidak menyangka naga darah itu begitu kuat. Keren sekali. Sayang sekali sebagian besar niat membunuh naga darah itu telah habis termakan serangan itu, jadi butuh waktu sebelum naga darah itu bisa mengulangi serangan itu. Dia akhirnya mengerti mengapa tuannya berulang kali menekankan bahwa naga darah jauh lebih kuat daripada hampir semua kartu trufnya. Ini alasannya.